Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salat sunnah yang dilakukan di malam hari, dan keutamaan salat ini sangatlah banyak sekali. Di dalam melaksanakan salat tahajud terkadang dilakukan dengan membaca bacaan surah yang panjang, namun terkadang juga dengan membaca surah yang pendek, disertai hati yang ikhlas dan juga khusyuk, sehingga lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui video singkat ini saya akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca dalam sholat tahajud. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebahagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang lebih terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Dari firman Allah ini dapat kita pahami bahwa betapa agung dan istimewanya sholat tahajud, khususnya bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibaca saat melaksanakan sholat tahajud, yang insya Allah akan memberikan ketenangan hati dan juga keberkahan hidup yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu surah An-Nas, yang merupakan surah perlindungan. Surah An-Nas memberikan isyarah agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Membaca surah An-Nas saat mengerjakan sholat tahajud itu dapat membantu dalam pemurnian niat kita dan juga memperkuat keimanan kita dengan percaya sepenuh hati terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ghazali, beliau menegaskan bahwa surah An-Nas dapat membantu yang membacanya dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin ataupun dari manusia, serta dapat memperkokoh keyakinan seseorang terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan rutin dan istiqomah membaca surah An-Nas, khususnya dalam melaksanakan sholat tahajud, maka akan membuat kita terhindar dari berbagai macam godaan dan juga ancaman, serta akan memperkuat ikatan spiritual kita dengan Sang Maha Pencipta dan meningkatkan keyakinan kita bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, surah yang kedua yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan ciptaannya. Membaca surah Al-Falaq merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat di dalam surah ini berisi tentang memohon perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan juga dengki. Dan di dalam melaksanakan sholat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan serta kecemasan yang berlebihan. Menurut para ulama sufi,
mereka mempercayai bahwa membaca surah Al-Falaq saat sholat tahajud merupakan cara untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meningkatkan keberanian dan keteguhan hati. Bahkan surat Al-Falaq ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk melindungi kita dan menghindarkan kita dari berbagai macam bencana dan juga bahaya. Kemudian surah yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Isi yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa membaca surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Menurut para ulama sufi, membacakan surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud lebih menekankan pada kebersihan hati dan juga kebersihan jiwa. Bagi para ulama sufi, membaca surah Al-Ikhlas saat sholat tahajud merupakan proses mendalam yang bisa membuat seseorang lebih dekat pada suatu pemahaman tentang keesaan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan akan memberikan manfaat spiritual yang sangat besar dan juga memperdalam pengalaman rohani seseorang. Membaca surah Al-Ikhlas secara rutin dalam sholat tahajud bisa menjadi benteng bagi seorang muslim dari setiap godaan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, kemudian surah yang keempat yaitu surah Al-Humajah. Membaca surah Al-Humajah di saat melaksanakan sholat tahajud merupakan bagian dari proses spiritual kita untuk lebih memperbaiki diri dan juga menghindari perilaku buruk yang terdapat pada surat ini, yaitu menggunjing dan juga meremehkan orang lain. Menurut Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwa surah Al-Humajah menyoroti tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan di akhirat. Bahkan dalam surat ini menyoroti tentang pentingnya menghindari sikap sombong dan juga meremehkan orang lain. Maka dengan rutin membaca surah Al-Humajah dalam sholat tahajud akan memperkuat kesadaran seseorang tentang akibat buruk dari perilaku buruk tersebut dan mengingatkan seseorang tentang pentingnya berperilaku baik terhadap sesama. Kemudian surah yang kelima yaitu surah Al-Ma'un. Membaca surah Al-Ma'un dalam melaksanakan sholat tahajud akan menjadi pengingat bagi setiap umat muslim agar selalu mengevaluasi niatnya dan juga amal perbuatannya. Bahkan dengan rutin membaca surat ini akan memperkuat kesadaran seseorang tentang pentingnya mengabdi terhadap sesama sebagai wujud iman yang sejati. Membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud akan memperkuat komitmen seorang muslim khususnya dalam berbuat baik terhadap sesama serta menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 5 surat pendek yang dianjurkan dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.